Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman pejuang CSN 2021 yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang strategi belajar SKD dengan aturan passing grade yang baru. Seperti kita ketahui bahwa Menpan pada hari Senin kemarin ini mengadakan sosialisasi ya tentang nilai ambang batas SKD dalam CSN 2021. Nah, untuk jalur formasi umum ini untuk nilai TWK dan TIU dan TKP ini masing-masing 65, 80, dan 166. Jadi untuk TKP-nya ini ada kenaikan ya dari tahun kemarin yang 156 menjadi 166 karena ada penambahan materi di profesionalisme dan anti radikalisme. Sementara untuk nilai total SKD-nya ini tidak dibatasi untuk passing grade-nya. Sementara untuk jalur disabilitas ini untuk TIU-nya 60. Nah, untuk TWK-nya ini kosong ya, tidak dibatasi untuk passing grade-nya. Demikian juga untuk TKP. Namun untuk jumlahnya, total SKD-nya minimal 286 poin. Jadi jika teman-teman yang di jalur disabilitas ini TWK-nya di bawah 65 atau TKP-nya di bawah 166, maka masih aman ya. Selama total SKD-nya ini 286 dan TIU-nya minimal 60 poin. Sementara untuk jalur kumlot, ini TIU-nya 85, namun untuk TWK-nya dan TKP ini tidak ada passing grade-nya. Sementara untuk total SKD-nya yaitu 311. Nah, seperti itu perbedaan untuk penetapan nilai ambang batas pada SKD CPNS 2021 ya. Nah, kemudian teman-teman sebaiknya perlu meluangkan waktu ya untuk membaca Kepmenpan nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas dalam SKD CPNS 2021 ya. Teman-teman sebaiknya pelajari karena di situ memuat banyak informasi penting tentang penyelenggaraan SKD ya. Berikut ini saya sampaikan cuplikannya ya. Nah, di diktum kedua ini teman-teman bisa membaca materi SKD tentang TWK. TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan yang pertama nasionalisme, 2 integritas, 3 bela negara, 4 bela negara, dan 5 bahasa Indonesia. Nah, ini yang untuk bahasa Indonesia ini ada penambahan ya teman-teman. Jadi untuk bahasa Indonesia ini memang sudah keluar di TIU, di silogisme, namun untuk di TWK-nya sendiri ini ada yang keluar ya. Nah, nanti di kolom deskripsi saya berikan materi tentang bahasa Indonesia ini ya. Kemudian yang TIU. TIU ini meliputi kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Kemampuan verbal ini mencakup analogi, silogisme, dan analitik. Sementara untuk kemampuan numerik ini mencakup berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Dan yang terakhir kemampuan figural mencakup analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, di TKP ini mencakup pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Nah, ini yang profesionalisme dan anti-radikalisme, ini penambahan materi baru di tahun 2021 ya. Kemudian saya ini akan menjelaskan tentang core value brand ASN ya, yang sekarang kan
tagline-nya ASN berakhlak ya. Berakhlak itu akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini core value ASN ini kemungkinan besar akan keluar di soal TKP ya, teman-teman. Jadi, teman-teman sebaiknya membaca apa sih branding core value ASN berakhlak itu seperti apa. Silahkan teman-teman nanti bisa googling sendiri ya. Nah, kemudian saya akan berikan tips dan triknya belajar SKD. Kenapa saya berikan tips dan trik ini? Karena kan ini masih dalam pandemi ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu atur strategi di tengah ketidakpastian untuk jadwal SKD-nya. Meskipun secara jadwal memang sudah ditentukan oleh panitia, namun kita juga harus mengantisipasi ya bagaimana jika SKD ini diselenggarakan agak mundur dari jadwal, seperti apa antisipasi dari kita. Yang pertama, ini pastikan teman-teman ini sudah pernah ikut tryout SKD minimal 2 kali ya, dan pastikan sudah lolos passing grade. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi banyak banyak orang yang menyepelekan belum pernah ikut tryout SKD sehingga mereka nggak punya data yang akurat. Bagaimana sih teman-teman itu sudah menguasai materinya apa belum? Nah, dengan adanya tryout ini, teman-teman ini bisa dibantu ya. Bisa dibantu mana materi yang belum teman-teman kuasai dan apakah nilai yang didapatkan sudah memenuhi passing grade atau belum. Nah, ini adalah angka minimal ya passing grade. Karena untuk yang lolos dalam SKD ini adalah 3 kali formasi. Jadi teman-teman jangan terlalu berpatokan passing grade. Passing grade itu nilai minimal ya teman-teman. Kemudian tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini mulai 30 Juli kemarin sampai dengan 15 Agustus 2021. Ini teman-teman belajar cukup 1 jam sehari ya di pagi hari secara rutin. Misalkan teman-teman yang muslim bisa belajar setelah sholat subuh cukup 1 jam sehari. Kenapa 1 jam sehari? Karena kita harus menjaga kesehatan ya teman-teman. Jangan sampai kita diforsir belajar nanti kesehatan kita menurun. Karena kan ini masih dalam pandemi ya. Kita harus selalu jaga kesehatan. Kemudian untuk tanggal 16 sampai 25 Agustus 2021, nah ini yang perlu teman-teman tingkatkan dosis belajarnya ya. Jadi yang tadinya belajar 1 jam sehari, sekarang 1,5 jam sehari. Di mana untuk pagi harinya teman-teman belajar 45 menit saja, dan di malam hari juga 45 menit. Nah, kemudian di tanggal ini juga teman-teman perlu ikut tryout SKD 1 kali lagi ya. Kenapa teman-teman perlu ikut tryout SKD 1 kali lagi? Karena nanti penyelenggaraan tryout yang Agustus ini kemungkinan besar bimbel-bimbel ini sudah menerapkan core value ASN yang baru, kemudian ada materi anti radikalisme dan profesionalisme ya. Dan nilai passing grade-nya pun sudah berubah sesuai dengan yang baru. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi kemampuan teman-teman sendiri sejauh mana kemampuan teman-teman ya. Selain itu juga di tanggal 16 sampai 25 Agustus, teman-teman fokuskan materi apa yang masih lemah ya. Materi apa yang belum teman-teman kuasai, silakan difokuskan untuk belajar di tanggal 16 sampai 25 Agustus. Kemudian di tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan H-2, nah ini yang penting, teman-teman harus mencari FR dan cari jawaban FR pada malam hari ya. Ini cukup 45 menit. FR itu apa? Bagi teman-teman yang baru pertama kali
mengikuti seleksi CSN ya. Ini FR adalah pertanyaan-pertanyaan field report ya. Jadi sebenarnya ini kayak istilah kasarnya bocoran soal, tetapi ini dari hasil testimoni peserta yang telah selesai mengerjakan soal SKD. Jadi biasanya di grup-grup Telegram ini banyak yang membagikan FR ya, yang sudah mengikuti tes SKD, kemudian dia menceritakan soalnya apa saja yang keluar. Nah, dari situ teman-teman silakan berburu FR di grup Telegram manapun, kemudian teman-teman dicari jawaban yang benar ya. Karena biasanya yang jawab peserta itu biasanya masih banyak yang salah. Jadi teman-teman harus cari jawabannya yang benar. Kemudian di pagi harinya, teman-teman dari jawaban FR tersebut dibuat ringkasan. Ini minimal 45 menit ya. Jadi dari hasil belajar tadi malam mencari jawabannya, di pagi harinya teman-teman membuat ringkasannya. Dengan begitu teman-teman nanti bisa memahami alur soal ya. Biasanya si pembuat soal ini biasanya ada benang merahnya dari hari pertama, kedua, ketiga, ini nanti ada benang merahnya. Nah, kemudian bank soal dalam CAT BKN itu biasanya akan menampilkan sesuatu yang sama ya di hari tertentu. Jadi misalkan SKD tanggal 1 September 2021. Nah, kemungkinan ini tanggal 2, ini soalnya juga masih baru ya. Tanggal 2 Septembernya masih baru, tanggal 3-nya masih baru, tanggal 4-nya juga masih baru, tanggal 4-nya masih baru, tanggal 5-nya masih baru. Nah, untuk di tanggal biasanya kelipatannya 2 minggu, nanti di tanggal berarti 15 ya, di tanggal 15 biasanya nanti tanggal 15 soalnya mirip dengan yang di tanggal 1 Septembernya tadi. Seperti itu. Sementara untuk yang tadi tanggal 2 September biasanya soalnya masih banyak ya yang dikeluarkan. Biasanya yang sama itu paling 30%. Kemudian yang tanggal 3 yang sama 30%. Tanggal 4 juga demikian yang sama 30%. Nah, dengan teman-teman belajar FR-nya dari hari ke hari, maka teman-teman sebenarnya sudah menguasai bank soalnya ya. Dengan demikian nanti ketika teman-teman mendapatkan jadwal tes di akhir SKD, maka teman-teman sebenarnya sudah menguasai bank soalnya. Seperti itu kira-kira. Demikian strategi belajar SKD dengan aturan passing grade yang baru. Saya doakan semoga teman-teman semuanya bisa lolos dalam seleksi SKD nanti. Saya Basuki Rahmat, jangan lupa klik like jika kalian suka video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat, salam Brakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.